Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 13 Mei 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Kita diingatkan untuk menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Kami berdoa semoga Engkau selalu menguatkan iman kami, agar kami pun boleh menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi sesama kami, agar mereka pun boleh mengalami keselamatan abadi. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini ialah jadilah jalan kebenaran dan hidup bagi sesama. Bacaan pertama hari ini sungguh menarik. Paulus yang dulunya sangat anti ajaran Kristus dan malah sudah mendapat restu dari pemimpin agama Yahudi untuk menangkap pengikut-pengikut Kristus. Tapi sesudah ditangkap oleh Yesus Kristus dan menjadikan dia murid Kristus, kini dia begitu berani mewartakan Kristus kemana saja. Gaya bicaranya seolah-olah dia sendiri pernah hidup bersama Kristus dan menyaksikan apa yang Kristus alami. Di depan banyak orang, dia dengan berani katakan, penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpin tidak mengakui Yesus. Mereka menjatuhkan hukuman mati atas Yesus. Tetapi karena mereka tidak menemukan alasan untuk menghukum Yesus, mereka meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Yesus mati disalib, tapi Allah membangkitkannya dari antara orang mati. Paulus mengajar dengan penuh keyakinan. Apa yang diajarkannya adalah benar. Banyak orang percaya pada ajarannya, karena mereka sangat yakin akan ajaran Paulus. Maka banyak orang memberi diri kepada Paulus untuk dibaptis. Mungkin ada yang bertanya, siapakah yang memberi dia kefasihan untuk berbicara dan kemampuan untuk meyakinkan banyak orang agar mereka percaya kepada Yesus Kristus? Jawabannya tidak lain tidak bukan.
dari Yesus Kristus yang sudah mempercayakan Paulus untuk menjadi muridnya. Yesus Kristus sudah tanamkan benih firman, benih ajaran kebenaran itu dalam diri Paulus. Kebenarannya sudah diajarkan Kristus itu sudah dilihat Paulus sebagai jalan menuju keselamatan dan hidup yang menjiwai mereka yang mengimaninya. Semoga kita pun bisa menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi sesama di sekitar kita, agar mereka pun boleh alami keselamatan abadi. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus sendiri dengan tegas katakan kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sebagai jalan, Yesus dengan pasti mengarahkan seseorang ke tujuan yang dituju. Tujuan hidup kita adalah bersatu dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya. Jalan menuju kerajaan Allah namanya Yesus Kristus. Barang siapa berjalan melalui jalan Yesus Kristus, pasti akan sampai pada tujuan akhir, yaitu kerajaan Allah. Di sanalah Tuhan berada. Yesus adalah kebenaran. Artinya apa saja yang dikatakan oleh Yesus Kristus semuanya benar. Tidak ada kepalsuan dalam diri Yesus. Yesus Kristus adalah hidup. Barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup untuk selama-lamanya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, peganglah Yesus Kristus dalam hidup kita. Percayalah padanya dan jalankanlah perintahnya dengan setia. Dialah yang menuntun kita menuju rumah Bapa. Dialah yang memberi kita ajaran yang benar. Dialah sumber hidup kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita, agar kita bisa menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi sesama, agar mereka pun boleh alami keselamatan kekal. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.